Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Pak Agung akan bercerita tentang pahlawan nasional, yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Diambil dari buku terbitan Pro Kids. Hasyim Asy'ari namanya. Lahir di Jombang, Jawa Timur. Dia adalah putra dari Kiai Asy'ari dan Halimah. Ayahnya seorang pengasuh pesantren. Sejak kecil, Hasyim terkenal cerdas. Meski kecil, ia sudah membantu ayahnya mengajar santri-santri yang lebih besar darinya. Saat remaja, Hasyim meninggalkan kampung halamannya. Dia belajar ke pesantren-pesantren lainnya untuk menambah pengetahuan agamanya. Selesai belajar dengan Kiai Kholil di Bangkalan, Madura, Hasyim belajar agama kepada Kiai Soleh Darat di Semarang. Di sana ada dua santri yang sangat menonjol, Hasyim Asy'ari dan Muhammad Darwis. Siapa Muhammad Darwis itu? Muhammad Darwis atau nama lainnya adalah Ahmad Dahlan. Ya, beliau adalah tokoh pendiri Muhammadiyah. Keduanya disuruh Kiai Soleh Darat untuk memperdalam ilmu agama ke Mekah. Di sana mereka berguru dengan banyak syekh. Karena kecerdasannya, keduanya menjadi murid kesayangan Imam Masjidil Haram, Syekh Ahmad Khotib Al-Minangkabawi, ulama besar yang aslinya berasal dari Minangkabau, Sumatera Barat. Setelah lama belajar di Mekah, Hasyim dan Darwis pulang ke tanah air. Hasyim pulang ke Jombang, sedangkan Darwis pulang ke Yogyakarta. Hasyim lalu mengajar di pesantren milik kakeknya, Kiai Utsman. Suatu ketika Kiai Hasyim membeli tanah di Dukuh Tebu Ireng. Di sana ia membangun teratak, yaitu bangunan yang terbuat dari bambu. Dari teratak inilah pesantren Tebu Ireng dimulai. Di pesantren barunya ini, Kiai Hasyim mengadakan pengajian kitab Sahih Bukhari. Suatu saat, Kiai Kholil, gurunya dari Madura, datang ke pesantren Tebu Ireng. Kiai Kholil ingin belajar di Tebu Ireng. Kiai Hasyim sangat terkejut mendengar ucapan gurunya. Karena Kiai Kholil memaksa, akhirnya Kiai Hasyim menerima sang guru menjadi santrinya. Setiap selesai sholat jamaah, Kiai Hasyim dan Kiai Kholil berebut menuju tempat sandal. Mereka ingin memakaikan sandal ke kaki gurunya. Keduanya memiliki akhlak yang sangat mulia. Dari pesantren Tebu Ireng lahir para alim ulama seperti Kiai Abdul Wahab Hasbullah, Kiai Bisri Syamsuri, dan Kiai Wahid Hasyim. Karena itu, Kiai Hasyim diberi gelar Hadratus Syekh, tuan guru besar oleh para santrinya. Kiai Hasyim sering diawasi penjajah karena budi pekertinya yang baik. Belanda sangat segan kepadanya. Belanda pernah memberinya bintang tanda jasa, tetapi Kiai Hasyim menolak. Karena ditolak, kafir Belanda marah. Mereka lalu menghancurkan pesantren Tebu Ireng.
Seluruh bangunan pesantren dirusak, buku-buku dihancurkan dan dibakar. Sungguh zalim perbuatan penjajah Belanda. Zaman berganti, namun penjajah Jepang juga kejam karena tidak mau menyembah kaisar Jepang dan matahari. Kiai Hasyim dipenjara. Beliau menolak karena hal itu termasuk syirik, yaitu perbuatan menyekutukan Allah. Setelah Indonesia merdeka dari penjajah Jepang, tentara Belanda dan Inggris datang ke Indonesia untuk menjajah lagi. Sebagai ketua Majelis Syuro Muslimin Indonesia atau Masyumi dan tokoh Nahdlatul Ulama, Kiai Hasyim menyerukan resolusi jihad untuk melawan pasukan Belanda dan Inggris. Bung Tomo juga ikut menyemangati umat Islam dengan pekik takbirnya. Akhirnya terjadilah pertempuran 10 November di Surabaya. Meski kalah jumlah dan persenjataan, umat Islam berhasil mengalahkan pasukan Belanda dan Inggris. Bahkan Brigadir Jenderal A.W.S. Malabi tewas dalam pertempuran itu. Kalimat takbir pun terdengar di mana-mana. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, anak-anak semuanya, bangsa yang besar adalah yang menghargai jasa para pahlawannya. Nah, anak-anak Indonesia memiliki banyak pahlawan hebat sepanjang zaman loh, tersebar dari Sabang hingga Merauke. Mereka gigih mengusir para penjajah yang merampok kekayaan alam Indonesia. Kali ini kita telah mengenal sedikit sosok pahlawan, yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Semoga bisa menjadi contoh teladan bagi kita semuanya untuk senantiasa mengikuti kebaikan-kebaikan yang telah mereka perjuangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.